Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Andre di channel Cerita Santai. Di episode kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah hidup dari salah satu komposer terkenal yang memiliki karya sekitar 626 sepanjang hidupnya. Seperti apa kisahnya? Silahkan untuk disimak. Mozart lahir dengan nama Johannes Chrysostomus Wolfgang Theophilus Mozart. Bapaknya bernama Leopold Mozart, dihormati penduduk Salzburg sebagai guru musik dan komponis yang baik. Sementara itu, ibunya yang bernama Anna Maria Walburga adalah putri dari salah seorang pejabat. Sejak kecil, ayahnya mendorong anak-anak mereka untuk bermain musik. Leopold dan Anna Maria memiliki 7 orang anak. 5 di antaranya meninggal pada saat masih bayi. Mozart dan saudarinya yang bernama Maria Anna alias Narnel ini adalah 2 anak yang tersisa. Karena itu, tidak mengherankan jika orang tuanya sangat menyayangi keduanya. Pada umur 5 tahun, ketika anak sebayanya masih bermain pasir dan rumah-rumahan, Mozart sudah menciptakan komposisi pertamanya. Walaupun itu hanya beberapa lirik pendek yang dimainkan dengan sebuah piano, notes-nya pun masih ditulis oleh sang ayah dan diberi judul Minutes in G. 3 tahun kemudian, saat itu usia Mozart sudah menginjak 8 tahun. Simfoni pertamanya pun selesai ditulis pada Agustus 1764. Disinilah Mozart mulai dikenal sebagai wonderkid dalam kancah musik Eropa. Mozart amat beruntung memiliki seorang ayah yang berpengalaman di dalam dunia musik. Ayahnya pun dengan segera mengetahui potensi yang dimiliki oleh anaknya tersebut. Dan semenjak saat itu, ayahnya bertekad untuk mendukung penuh bakat dari anaknya tersebut. Tapi ayah Mozart ini adalah seorang ayah yang ambisius. Dia tidak puas bila keahlian sang anak hanya bisa bermain dan hanya mengubah musik saja, serta hanya bisa dinikmati oleh sedikit orang saja. Karena ayahnya menginginkan seluruh Eropa mengetahui bakat dari anaknya tersebut. Maka dari itu dibawalah Mozart kecil berkeliling untuk menunjukkan bakatnya dari satu kota ke kota lain, dari istana para kaisar di Eropa Barat hingga Basilika Santo Petrus di Roma. Di tengah kesibukannya berkeliling, Mozart tetaplah anak kecil yang punya dunianya sendiri. Dia sebenarnya lebih senang bermain-main dengan teman sebayanya daripada menuruti ambisi sang ayah. Tapi ini adalah jalan hidup yang harus dia jalani. Ayahnya telah mengorbankan profesinya sebagai pengajar musik dan berkonsentrasi penuh pada pertunjukan keliling anaknya yang menghasilkan banyak uang. Dengan kata lain, Mozart kecil telah menjadi tulang punggung keluarganya saat itu. Dan hasil dari masa kecil yang terampas itu mempengaruhi kepribadiannya yang arogan, manja, dan kekanak-kanakan. Apalagi sang ayah juga selalu mengekang kebebasan anaknya ini. Ketika ayahnya meninggal pada 28 Mei 1787, Mozart mengalami kesedihan yang begitu mendalam dan merasakan perasaan rindu, dendam kepada sosok kawan sekaligus ayahnya tersebut. Perasaan ini begitu jelas tergambar kala
5 bulan kemudian Mozart mementaskan operanya yang paling sedih yang bertema Don Giovanni, di mana Don Giovanni ini merupakan karya dari Mozart. Mozart tumbuh dan berkembang sebagai seorang dewasa sekaligus komponis yang sangat produktif. Dia memang sangat berbakat dan barangkali layak diberi gelar sebagai musisi paling jenius sepanjang zaman. Tapi hampir semua karyanya lahir dari keadaan yang sedih. Salah satu karyanya yang diberi nama Amadeus menggambarkan karakter musik Mozart yang sangat mengagumkan. Di depan Kaisar Joseph II, Mozart yang sedang mempresentasikan rencana operanya sempat berkata kepada sang kaisar, "Hidupku memang pahit, tapi tidak dengan musikku." Setelah memimpin premier La Clemenza di Tito pada 6 September 1791, Mozart jatuh sakit dan pingsan di Praha. Tubuhnya tak kuat, dihajar kelelahan yang bertubi-tubi. Mozart saat itu memang sedang menerima banyak pesanan. Naskah atau teksnya ditulis oleh Caterino Mazzola itu hanyalah salah satu dari 3 proyek besar yang sedang digarapnya bersama Caterino Mazzola. 3 minggu berselang, Mozart memimpin operanya kembali. Kali ini di Wina, Austria, dengan judul Die Zauberflut. Opera itu kelak menjadi sangat legendaris, bukan cuma lantaran Mozart memperkenalkan kembali opera fairy tale yang hampir redup, tapi dia juga mengangkat harkat opera berbahasa Jerman satu level dengan opera Italia. Simaklah bagaimana Mozart mengeksploitasi habis-habisan kemampuan para pemainnya dalam karyanya yang berjudul Bel Canto. Teknik vokal ala opera Italia yang kadang membuat para soprano Jerman ini merasa kelimpungan. Dalam salah satu adegan di opera tersebut, Mozart menampilkan sebuah aria yang paling dikenang oleh para penikmat opera di seluruh dunia. Komposisi yang lebih populer dengan nama Queen of the Night aria itu, menurut sebuah ulasan di Liszt versi, adalah salah satu aria terhebat sekaligus paling sulit di dunia. Singkat cerita, Emanuel Schikaneder menawarkan libretti Die Zauberflut garapannya kepada Mozart untuk dirubah. Iming-imingnya sangat menggiurkan. Mozart ditawarkan uang yang cukup banyak, yaitu sesuai dengan jumlah tiket yang terjual. Mozart pun akhirnya menyanggupi tawaran yang diberikan oleh Emanuel. Tapi komponis kelahiran Salzburg 17 Januari 1756 ini melupakan, atau lebih tepatnya tidak memperdulikan kesehatannya yang terus memburuk. Kondisi keuangannya memang sedang sulit saat itu, karena gaya hidup yang boros ditambah kesenangannya pada barang-barang mewah kian menyeret Mozart ke jurang kebangkrutan. Sementara itu, kegemarannya minum-minum dan mengunjungi bar setiap malam semakin memperburuk daya tahan tubuhnya. Dalam keadaan yang seperti itu, Mozart terus mengerjakan semua pesanannya dengan penuh tanggung jawab. Bahkan dia hampir tidak pernah tidur, dan waktu beristirahatnya malah dihabiskan untuk minum-minum di bar untuk melepas penatnya. Dan sewaktu Mozart masih dalam proses penggarapan La Clemenza di Tito dan Die Zauberflut, datang lagi pesanan lain dari seorang bangsawan yang bernama Franz von Walsegg. Bangsawan ini memesan untuk merubah requiem yang akan dipersembahkan kepada istrinya yang baru saja meninggal.
Mozart pun tidak bisa berbuat banyak, serta menyanggupi pesanan yang diberikan oleh bangsawan tersebut. Pesanan itu adalah komposisi terakhir yang dirubah oleh Mozart. Belum sempat menyelesaikan Requiem untuk istri Walzer, Mozart lebih dulu meninggal pada 5 Desember 1791. Dia meninggal pada usianya yang masih amat muda, pada umur 35 tahun. Tapi dia telah menghasilkan sekitar 626 karya, di mana itu merupakan jumlah yang cukup banyak dalam rentang waktu yang begitu pendek, yaitu hanya 35 tahun saja. Seperti itulah kisah hidup dari komposer yang dikenal dengan nama Wolfgang Amadeus Mozart, yang karyanya juga diyakini dapat membantu merangsang perkembangan otak si kecil. Bagi teman-teman yang ingin berdiskusi dan ingin memberitahu cerita apa yang menarik untuk dibahas di episode selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.